Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPSO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPSO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPSO, pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan tema PKS dan Gelora berebut suara dari mana di Pileg 2024. Dan untuk membahas tema diskusi kita pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita pakar pengamat politik dari Universitas Hasanuddin yang mungkin tidak asing lagi. Saya kembali perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Andi Ali Al-Munanto. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam. Biasa. Alhamdulillah Pak Dokter. Baik sahabat dan sobat IPSO, berbicara PKS ini partai yang muncul dengan membawa warna tersendiri. Sayangnya PKS ini di 2024 kelihatannya harus berbagi suara. Dan yang ingin diketahui oleh publik yang mungkin belum mengetahui secara luas, dari mana sih basis-basis suara PKS itu sendiri? Baik pada saat dia masih sendiri dan sekarang telah lahir saudara kandungnya, yaitu Partai Gelora, yang notabene adalah partai yang didirikan oleh mantan Presiden PKS itu sendiri, yaitu Bapak Anies Mata dan Fahri Hamzah, yang notabene adalah mantan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS. Nah, untuk membedah tema ini, PKS dan Gelora berebut suara dari mana? Saya persilakan langsung kepada Pak Dr. Andi Ali untuk menjelaskan analisisnya. Assalamualaikum. Silakan Pak Dr. Terima kasih Pak Direktur. Ya, ini akan menjadi cerita yang menarik ya pada kesempatan kita malam ini. Sebelumnya saya sapa dulu sahabat IPSO. Ya. Jangan lupa di subscribe. Ini yang penting sahabat dan sobat IPSO. Biar acaranya jadi semakin ramai benar. Dan akan banyak diskusi-diskusi lagi saya rasa ke depannya kita dengan tema-tema yang menarik seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi memang kalau kita lihat kemunculan Gelora. Tentu saja nanti akan jadi cerita yang menarik dalam panggung perpolitikan Indonesia karena mereka akan memancing di kolam yang sama. Jadi kira-kira seperti itu. Analogi saya seperti itu. Mereka akan memancing di kolam yang sama. Nah ini tentu saja akan mengakibatkan salah satunya akan merugi, ya, dalam tanda kutip, atau bahkan dua-duanya bisa merugi. Dua-duanya bisa merugi. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, basicnya PKS ini kan sebenarnya masanya tidak terlalu besar dan pemilihnya juga adalah pemilih-pemilih yang cukup ideologis, gitu ya. Nah, tapi kemudian dengan kedatangan misal orang-orang progresif ini, Fahri Hamzah, lalu Anies Mata dan yang lain-lain, itu kemudian merubah sedikit wajah PKS. Gitu. PKS yang tadinya dikenal lebih eksklusif, nah oleh tokoh-tokoh progresif ini dibawa ke arah yang lebih inklusif gitu. Ya? Dalam spektrum suara dia bergerak ke tengah. Itu akhirnya kita bisa lihat bahwa beberapa pemilu sebelumnya, ya sebelum 2019, PKS itu sebenarnya lebih menjadi lebih inklusif, lebih moderat dan mulai saya rasa bergeser dari karakteristik lamanya. Tapi kemudian perpecahan yang terjadi kemudian di saya rasa di awal 2019 ke sini itu menyebabkan kemudian PKS terbelah lagi gitu ya. Ada orang yang bilang bahwa ini antara faksi
kesejahteraan dan keadilan, faksi keadilan gitu ya. Faksi keadilan itu yang lebih eksklusif cara berpikirnya, pola pergerakannya. Faksi kesejahteraan yang lebih inklusif, lebih moderat cara berpikirnya. Tapi yang pasti bahwa kemudian tadinya ada kolam yang mereka bangun bersama ini kan akhirnya harus mereka perebutkan isinya, harus di split gitu. Nah, ini sekarang kemudian tergantung siapa yang lebih progresif gitu ya, siapa yang lebih progresif. Oke, bisa saja misalnya partai faksi keadilan ini kemudian mengandalkan masa-masa tradisionalnya. Tapi kita perlu tahu bahwa masa tradisional yang ideologis itu jumlahnya tidak besar. Justru PKS selama ini diuntungkan oleh kehadiran masa-masa yang lebih moderat gitu. Pada saat kemudian dia lebih berpenampilan moderat, disitulah sebenarnya suaranya mulai besar gitu. Tapi kemudian dengan perpisahan ini tentu saja ini akan menjadi awal cerita kebangkitan atau kehancuran bagi salah satu. Baik, pembuka dari Pak Dr. Andi Ali akan kita perdalam, sahabat dan sobat IPSO. Pak Dokter, kalau kita lihat selama PKS itu hadir dalam percaturan politik nasional, itu selain basis-basis suara yang mereka pelihara dari kelompok-kelompok kajian mereka, ada beberapa kelompok-kelompok ormas yang sangat besar menyumbang suara kepada PKS. Sebut saja dari kelompok Wahdah, dari Salafi, bahkan dari Muhammadiyah. Makanya kenapa PAN kesulitan mendominasi suara-suara di Muhammadiyah, Pak Dokter ya, karena kelihatannya PKS cukup mengganggu di wilayah itu. Nah, pertanyaannya, Gelora akankah harus berebut di kolam yang sama atau di basis suara yang sama? Ataukah Gelora sebaiknya melepas isi kolam itu dan coba mencari ikan-ikan atau suara-suara di kolam yang lebih luas? Karena kolam yang mereka pelihara kemarin itu tergolong sempit. Nah, saya rasa perdebatannya akhirnya kan bukan pada meninggalkan kolamnya gitu ya dan mencari kolam baru, karena masing-masing elit-elit ini itu kan ketika mereka bergabung mereka tidak hanya membawa diri gitu ya, tapi mereka juga membawa jaringan pemilih. Benar. Dan jaringan pemilihnya dibawa ke situ gitu. Jadi, nah masalahnya kemudian ketika mereka pindah, tentu mereka juga akan membawa jaringan pemilih ini. Dan kita tahu misalnya Anies Mata jaringan pemilihnya seperti apa, Fahri Hamzah pemilihnya seperti seperti apa gitu ya. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang lainnya, karena memang banyak saya dengar yang akan pindah gitu, tapi belum bisa kita buka sekarang gitu ya. Tapi misalnya ya kenapa kemudian Muhammadiyah juga jadi terpengaruh? Kita tahu juga bahwa ada beberapa memang tokoh-tokoh PAN sebelumnya yang hijrah ke PKS dan itu tidak membawa dirinya seperti tadi yang saya bilang, tapi juga membawa jaringan suaranya. Dan kalau kita lihat pergerakan PKS baru kemarin yang di bawah pimpinan Anies Mata itu kan memang lebih ke arah yang pergerakan Islam yang lebih modern. Makanya kemudian masa Muhammadiyah lebih gampang menerima. Bukan hanya Muhammadiyah saya rasa. Lalu kemudian kelompok-kelompok seperti Wahdah dan yang lainnya tentu akan lebih gampang mereka rangkul, walaupun terakhir juga sempat saya dengar ada sempat ada masalah dari Wahdah Islamiyah. Saya juga belum tahu sampai jauh gitu, tapi kemungkinan besar memang tokoh-tokoh Gelora yang pindah ini, karena kan memang sekarang baru beberapa yang ketahuan sudah yang terbuka diri. Tapi yang di dalam itu kemudian yang akan pindah juga tentu
itu akan membawa gerbong-gerbong masanya, jaringan-jaringan pemilihnya juga. Nah ini akan pasti menggerogoti suaranya PKS. Gitu. Nah kalau PKS tidak pintar-pintar kemudian memperluas jaringan masanya, ataupun setidaknya kalau mereka tidak bisa, misalnya karena keterbatasan ideologi dan segala macam, setidaknya mereka kemudian memperkuat loyalitasnya. Iya. Karena bagi saya justru yang lebih mengkhawatirkan kan sebenarnya PKS. Karena spektrum pergerakan PKS itu lebih sempit dibanding dengan Gelora yang membawa paradigma yang lebih luas. Luas. Paradigma lebih luas, sehingga kemudian spektrum dia bermain itu bisa menjadi lebih luas, bukan hanya pemilih-pemilih tradisional yang bisa digait, pemilih-pemilih yang lebih berorientasi Islam modernis pun, yang berorientasi moderat pun bisa mereka gait. Bahkan dalam pemilu sebelumnya misalnya mereka juga bisa menggandeng masa-masa sekuler dan masa-masa non-muslim gitu. Nah, jadi Gelora ini dalam gambaran saya mereka punya spektrum pergerakan yang lebih besar, walaupun memang resikonya ketika spektrum pergerakan jadi lebih besar tentu saja ikatan ideologis melemah gitu. Jadi dan ketika ikatan ideologis melemah biasanya emosinya jadi kurang dapat gitu. Jadi proses politiknya jadi lebih pragmatis. Tapi itu tadi spektrumnya jadi lebih luas dibanding dengan PKS yang sekarang, yang lebih cenderung lagi, walaupun ada isu juga, bukan ada isu, ada cerita juga bahwa sekarang kan mereka juga bergerak ke arah yang lebih modernis gitu. Tapi sepanjang pembacaan kita kan belum ada juga kebijakan-kebijakan atau gerakan-gerakan yang berarti dari PKS ini yang ditunjukkan, tidak seperti yang ditunjukkan elit-elit Gelora sebelumnya. Baik sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Andi Ali semakin memperkaya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita lebih dalami ya sahabat dan sobat IPISO. Pak Dr., ini kan kalau dilihat kehadiran Gelora dan PKS ini dengan munculnya dua partai saat ini yang lahir dari rahim PKS ya, itu membuat mereka akhirnya merubah paradigma gerakannya. Yang PKS yang dikenal sebagai partai yang murni berbasis Islam, sekarang kalau kita lihat di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya sudah bukan lagi partai yang murni berbasis Islam. Dan begitupun Gelora kan yang sebenarnya lahir juga dari rahim yang sama, dari kelompok-kelompok Islam yang sudah saya sebutkan tadi, tapi kelihatannya dia tidak mau mengambil resiko dengan bermain di kolam yang sempit atau ruang-ruang yang sempit. Nah, pertanyaannya apakah perubahan paradigma itu ya bisa mempengaruhi suara yang sudah kecil, tetapi juga bisa terpengaruh karena perubahan itu, dalam arti kata basis suara itu akan terganggu karena tidak memperjuangkan lagi basis, apalagi warna keislaman secara khusus pada kelompok. Iya, jadi memang pertaruhannya di situ saya rasa. Ketika partai menjadi lebih inklusif, kecenderungannya dia akan lebih mencari masa-masa yang pragmatis. Kalau dia menjadi eksklusif, maka dia akan mencari masa-masa yang ideologis. Nah, pertaruhannya kemudian adalah ketika dia bergerak ke tengah, ke arah masa-masa yang lebih pragmatis, kemudian pasti program-programnya, platformnya juga akan berubah gitu, supaya dia bisa dipakai untuk mewadahi keinginan pemilih-pemilih yang lebih pragmatis ini gitu. Nah, tentu saja ciri-ciri ideologisnya itu akan berkurang. Nah, ketakutannya kemudian memang ketika ciri ideologisnya berkurang, masa-masa ideologisnya ini akan tinggalkan gitu, dan mencari partai-partai yang punya kesesuaian ideologis gitu ya. Jadi memang salah satu ya masalah untuk partai-partai yang ideologinya kuat memang ya
ketika dia bergerak ke tengah mencari spektrum yang lebih luas, pasti akan meninggalkan masa lamanya ini. Iya. Nah ini yang jadi polemik Iya, sebenarnya. iya. Ini yang akan menimbulkan keraguan-keraguan. Saya rasa apakah PKS akan tetap dengan masa yang kecil ini tapi loyal dan militan, ataukah dia bergerak ke tengah mengejar suara yang jauh lebih besar, tapi kemudian membutuhkan saya rasa pertaruhan yang lebih besar, ya. Tapi itu tadi kalau saya lihat PKS kemungkinan besar PKS akan lebih memilih ke masa-masa tradisionalnya. Kalaupun dia bergerak ke tengah, dia kan tidak akan terlalu jauh. Tidak akan terlalu jauh ya. Ya. Karena memang ya yang selama ini menjadi ciri khas PKS kan loyalitas dan militansi kadernya. Iya. Gitu. Nah kalau dia bergerak ke tengah, tentu dia akan kehilangan itu. Betul. Nah yang lebih menarik mungkin adalah Gelora yang memang terbiasa dengan pola-pola politik yang lebih pragmatis dan program-program yang lebih inklusif. Jadi mungkin setelah walaupun mereka saya rasa satu berasal dari satu rahim yang sama, Betul. tapi secara karakter memang keduanya berbeda. Gitu. Jadi karakter ini akan membawa mereka terpisah sebenarnya. Tapi walaupun tidak bisa dipungkiri tadi bahwa memang ada jejaring-jejaring pemilih yang akan ikut terbawa ke Gelora, ya. Dan ini akan mengganggu PKS. Tapi ini tadi kalau PKS bisa mengoptimalkan sebenarnya masa-masa ideologisnya, tidak tergoda untuk bergerak ke tengah, mungkin dia akan lebih survive. Tapi kalau dia tergoda juga untuk bergerak ke tengah, justru pertaruhannya akan semakin besar karena di tengah itu juga banyak yang jago. Karena Demokrat, PDIP, Golkar, Nasdem itu mainnya di tengah. Main semua di tengah, betul. Nah dia harus bisa gitu, berhadapan dengan partai-partai besar ini kalau mau ke tengah. Tapi kalau mau di pinggir, saya rasa cukup tinggal merapikan lagi. Iya. Baik sahabat dan sobat Diviso, pendalaman dari Pak Dr. Andi Ali. Pak Dokter, ini kan memang kalau kita lihat perjalanan PKS, kalau tidak salah sudah 3 musim ya, mereka ikut kontestasi. Pertama Partai Keadilan ya Pak Dokter ya. Kemudian lahirlah Praksi Sejahtera, maka bertambahlah menjadi Keadilan menjadi Sejahtera kan. Dan memang tokohnya adalah Pak Aris Mata dan Pak Hari Hamzah. Kalau tidak salah pada saat itu mereka lah aktor-aktor yang pada saat itu mewarnai pemberitaan-pemberitaan tentang cendana. Kelihatannya banyak yang mencurigai pada saat itu lahirnya Praksi Sejahtera ini titipan cendana untuk membela keluarga cendana pada saat itu, dan ditopang apalagi kekuatan finansial yang kuat, karena makanya dititikkan dari keadilan yang mengandalkan santri-santri. Sejahtera ini datang membawa kekuatan finansial. Nah akhirnya kedua praksi ini terbelah juga dan berdirilah Partai Gelora yang notabene didirikan dengan Praksi Sejahtera. Nah sekarang kita agak lebih luas membedah ke pemilih posisi Pak Dokter, karena kan spektrumnya kan lebih luas lagi dibanding suara-suara militansi dari PKS itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang oposisi, suara-suara oposisi, ya tentu di dalamnya ada pemilih dari tengah, dari kanan, dan tentu dari kiri ya, Pak Dokter ya. Nah pertanyaannya, apakah kedua-duanya partai ini lebih ideal bertahan dengan memperebutkan suara-suara dari kelompok oposisi ini? Karena saya lihat masih berada di wilayah ini keduanya. Gelora sendiri menurut saya masih tetap searah dengan PKS yang lebih cenderung mengejar itu. Seperti apa keuntungan-keuntungan dari kedua partai ini ketika kedua-duanya berada di posisi itu, dalam arti kata memperebutkan suara-suara yang dalam tanda kutip saat ini dianggap suara-suara yang pro pada non pemerintah atau oposisi. Iya, saya rasa memang sebaiknya kedua partai ini bertahan di situ saja. Karena juga kalau kita lihat yang terjadi sekarang, gitu
gitu ya. Kalau kita lihat pola koalisinya sekarang kan setelah PAN bergabung juga ke koalisi, koalisinya menjadi sangat gemuk gitu ya. Bahkan kalau Demokrat sama PKS bergabung pun dia tidak cukup untuk mengusung calon presiden. Tidak cukup. Kalau nggak salah hanya 18%. Iya. Berapa? Gitu, Masih kurang. ya. Tidak cukup. Tapi kemudian kalau kita baca pergerakan politik di akhir-akhir di tahun-tahun belakangan ini memang kecenderungannya sudah muncul kejenuhan di dalam masyarakat, walaupun elitnya belum jenuh ya, masih bergabung dengan total kursi 82% dan di situ mereka kuenya dibagi-bagi. Nah, yang 18 ini kemudian dibagi oleh Demokrat dan PKS, tapi kemudian dengan pola-pola sekarang misalnya dengan resim yang cenderung lebih represif gitu ya, lalu kemudian persoalan kesenjangan sosial yang semakin parah karena dipicu juga masalah pandemi, persoalan lapangan kerja yang saya rasa itu kemudian itu akan menjadi isu yang menarik, dan siapapun yang berkoalisi pada saat itu tentu pada saat ini tentu akan disalahkan di pemilu 2004 gitu, dan itu tadi bahwa semakin lama ini kan semakin bergulir, ini akan menjadi sebuah gerakan populisme gitu ya. Jadi tidak hanya akan bergulir di kalangan mahasiswa, saya rasa kelahiran partai-partai baru seperti partai buruh juga itu kan lahir dari kekecewaan seperti itu. Nah, tentu saja ini akan menjadi hal yang buruk sebenarnya bagi koalisi yang 82% ini, koalisi 7 partai besar. Nah, dan saya rasa ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS dan Demokrat dengan catatan dengan Gelora. Iya, dan pokoknya di luar koalisi dengan catatan kemudian mereka mampu menghadirkan isu-isu alternatif yang kemudian bisa menjadi tantangan. Jadi ya bagi PKS dan Demokrat ini bisa menjadi berkah sebenarnya bagi mereka kalau mereka tetap konsisten. Gitu. Baik sahabat dan sobat Ipiso, kita dalami lagi diskusinya. Pak Dokter, menuju Pilpres saat ini, entah itu kacamata saya ya, nanti kita cocokkan dengan kacamata Pak Dokter. Gelora sebagai partai baru itu kelihatannya ikut pada irama PKS dengan lebih cenderung mengarah ke Anies Baswedan sebagai salah satu figur yang memang kerekam survei cukup potensial ya untuk bertarung dan tentu memenangkan pertarungan. Potensi itu juga masih terbuka bagi seorang Anies. Apakah ini tidak merugikan Gelora ketika ikut-ikutan dengan PKS? Karena saya lihat warna gerakan Gelora lebih cenderung ke Anies juga, kan Anies ya, Baswedan. Sejauh ini, apakah mereka bisa berbagi suara dengan mengandalkan ketokohan Anies, atau sebaiknya Gelora mencari figur lain agar bisa membentuk warna tersendiri dalam memperebutkan basis suara yang sama? Iya, saya rasa sebagai partai yang baru muncul, Gelora tentu agak susah gitu kalau dia harus berenang melawan arus gitu ya, karena dia belum punya cukup tenaga sebenarnya, sehingga yang tindakan cerdas yang semestinya dilakukan adalah mengikuti arus. Salah satunya dengan mendukung salah satu dari 4 calon presiden populer ini ya. Saya tidak membatasi ke Anies, ke Prabowo atau siapapun. Ganjar. Tapi kita harus bercermin dari pemilu kemarin bahwa pemilihan presiden itu mempengaruhi pilihan partai, dan itu sangat besar pengaruhnya polarisasi tarik menarik pilihan presiden ini dengan pilihan partai. Kita juga tahu bahwa kemarin dengan mendukung Prabowo dan Anies
itu di Jakarta, PKS ini sungguh diuntungkan. Sungguh diuntungkan, benar. Sungguh diuntungkan gitu ya. Nah, saya rasa di 2024 kejadiannya pun akan sama gitu ya. Bahwa pilihan partai juga akan sangat dipengaruhi oleh polarisasi tarik menarik antara presiden. Bahkan yang lucu kalau kita amati data bahwa banyak orang yang belum atau tidak mau datang ke pemilu sebelumnya itu datang mencoblos karena tarik menarik antara Jokowi dan Prabowo ini. Dan walaupun misalnya kita lihat datanya juga yang mencoblos untuk pilpres itu lebih besar daripada yang mencoblos untuk pileg. Iya benar. Tapi kemudian setidaknya bahwa kita bisa lihat dengan semangat yang sama atau semangat yang kurang lebih sama yang akan terjadi di 2024 itu akan mengattract menarik massa untuk datang ke TPS berbondong-bondong. Nah, momen itu kan harus dimanfaatkan oleh partai sebenarnya. Jangan cuma datang pilih presiden dong, pilih partai juga. Pilih partai juga, jangan dicapres Sehingga aja. kemudian pilihan presiden itu sangat menentukan. Gitu. Jadi saya tidak membatasi tadi pada Anies siapapun, tapi di antara keempat itu siapapun yang dipilih nanti untuk diusung oleh Partai Gelora ataupun PKS tentu itu akan memberikan keuntungan juga, gitu ya. Jadi memudahkan, saya rasa akan lebih memudahkan kerja partai karena juga banyak kemarin yang sebenarnya bukan pemilih PKS tapi memilih PKS karena PKS bergabung dengan Prabowo. Jadi kan ini yang harus kita pelajari karena kemudian ya untuk memprediksi masa depan kan kita harus melihat masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu kurang lebih akan terjadi hal yang sama di masa depan. Baik sahabat dan sobat TV Show, makin menarik diskusi kita dengan Pak Dr. Randi Ali. Baik, saya lanjut pendalaman Pak Dr. Kan kalau kita tadi sudah membedah bahwa pertama kita membedah basis suara PKS dan Gelora yang lahir dari kelompok yang sama. Kemudian kita sedikit perluas lagi dengan kelompok oposisi yang kecenderungannya menurut Pak Dokter tadi sebaiknya bertahan memperebutkan ini. Artinya mereka bertiga dengan Demokrat kemungkinan akan beradu nasib di kelompok-kelompok oposisi. Nah, bagaimana dengan strategi lompat ke kelompok pemilih di luar spektrum suara yang dari kelompok oposisi? Misalnya begini contoh, tidak seksikah ketika Gelora ini justru malah mengambil lawannya dari PKS. Lawannya dari PKS dalam arti kata ketika PKS di Anies, kenapa tidak berjudi ke Ganjar misalnya Gelora? Apakah ketika misalnya Gelora lompat ke Ganjar, ada nggak kecenderungan dia bisa simbiosis mutualisme dengan Ganjar dalam arti kata Ganjar terbantu dengan kehadiran Gelora dengan sedikit membawa suara-suara yang dia bawakan, tentu dia membawa suara, benar ya. Tetapi juga suara-suara pemilih Ganjar itu bisa mempertimbangkan atau bulat ke Gelora itu sendiri, Pak Dokter. Kajiannya. Saya rasa kemungkinan itu ada. Seperti tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya Gelora ini spektrum untuk pilihannya lebih luas. Jadi dia mau ke Prabowo, ke Ganjar, Ridwan Kamil, ke Ganjar ataupun ke Anies, dia bisa kemana saja. Dia bisa kemana saja gitu. Karena dia bisa nyambung kemana saja. Berbeda misalnya dengan PKS ya. yang kalau dia masih bertahan dengan pola lamanya, kemungkinan pilihannya akan terbatas gitu. Karena ketiga tokoh selain Anies ini kan mereka lebih cenderung lebih moderat gitu ya. Tentu saja pilihan-pilihannya kemudian juga akan lebih moderat, sehingga kemudian kalau PKS mau menyeberang ke situ itu agak berat, tapi kalau Gelora mau menyeberang ke situ itu justru lebih gampang gitu. Dan ini tadi bahwa orang-orangnya juga mereka lebih moderat juga,
sehingga untuk terhubung dengan satu kutub ke kutub yang lainnya itu lebih gampang. Nah memang kepekaan kemudian dalam membaca suasana politik yang terus berkembang. Saya rasa karena kan suasananya akan terus berubah gitu. Nah kepekaan membaca arah mata angin gitu ya, perkembangan suasana ini tentu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat. Jadi saya rasa juga yang ada sekarang keputusannya kan belum final, gitu, tapi masih ancang-ancang gitu. Tapi ketika proses pemilu sudah mulai bergulir, misalnya preferensi politik sudah terbentuk di antara keempat calon ini, tinggal membaca gitu, mana angin yang lebih menguntungkan, apakah Prabowo, Ganjar, Ridwan atau Anies. Anies. Nah, tapi itu tadi bahwa kemungkinan persoalan fleksibilitasnya, Gelora akan punya fleksibilitas yang jauh lebih besar. Lebih besar, benar. Baik sahabat dan sobat IPISO, makin dalam kita mendiskusikan pergerakan PKS dan Gelora menuju pemilu 2024. Baik Pak Dokter, terakhir sejauh mana peluang PKS menghadirkan kadernya di pertarungan Pilpres? Apakah ada di antara kader-kader PKS yang layak untuk dipertimbangkan oleh partai-partai? Walaupun sebenarnya PKS perolehan suaranya kalau tidak salah 8% ya, 8%. Artinya sebenarnya angka yang belum maksimal sih, karena yang dibutuhkan saya lihat partai figur-figur sekarang atau koalisi itu rata-rata yang 10% ya, kalau mau hanya menghadirkan dua partai. Tapi tentu ketika PKS apalagi misalnya memasang target kader, saya pikir apakah ada ruang-ruangnya bagi figur tertentu untuk menggandeng kader PKS, dan apakah situasi politik akan memaksakan memang kader PKS bisa menjadi solusi bagi kelompok tertentu atau figur tertentu untuk bisa maju sebagai calon presiden 2024? Salah satu saya rasa kelemahan PKS saat ini adalah kurangnya figur-figur yang populis. Nah, sementara popularitas itu sangat dibutuhkan dalam demokrasi elektoral. Ya, jadi bukan hanya militansi kader, tapi kemudian khusus untuk Pilpres, figuritas dan popularitas itu menjadi ramuan yang sangat penting. Gitu. Nah, oke lah, PKS mungkin punya beberapa kader yang punya ketokohan yang bagus, tapi itu tidak berbanding lurus dengan popularitas. Sehingga kemudian dalam survei-survei yang terus dilakukan sekarang oleh beberapa lembaga survei nasional, kader-kader PKS ini tidak muncul gitu. Nah, kalaupun misalnya sekarang, ya saya rasa sekarang belum terlambat untuk mengorbitkan salah satu kadernya, maka kemudian mereka harus pandai-pandai mencari panggung politik gitu. Saya rasa sebenarnya akan lebih mudah bagi PKS ataupun Demokrat karena panggung mereka kan sudah ada sebagai oposisi. Betul. Tinggal mencari momen gitu di mana ada kelemahan pemerintah, lalu kemudian mereka muncul, bukan hanya menyerang saya rasa, tapi muncul menawarkan solusi, pemikiran-pemikiran yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya, untuk masyarakat ke depannya, tawaran-tawaran kebijakan yang lebih rasional, yang lebih dalam tanda kutip lebih berpihak kepada rakyat gitu. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang gitu. Masyarakat kita butuh program yang membawa solusi, bukan hanya sekedar kritik gitu ya. Karena kecenderungannya juga kalau kita perhatikan di media, orang-orang yang terlalu sering mengkritik pemerintah itu malah justru dianggap orang-orang yang nyinyir. Taruhlah misalnya, siapa yang tidak kenal Rocky Gerung? Tapi
kritiknya itu justru bagi sebagian besar orang itu dianggap sebagai sebuah bentuk kenyinyiran, bukan sebagai sebuah apa ya, sebuah Kontrol. misi, ya. Jadi kalau PKS kemudian mampu tampil mengkritik dalam bentuk secara bijak, lalu kemudian menawarkan solusi-solusi yang bijak, maka kemungkinan besar dia akan memperoleh simpati masyarakat. Gitu. Kita masih punya 2 tahun untuk apa menuju ke sana, gitu ya. Tapi itu tadi gitu, bahwa mereka memang dari awal yang jadi masalah sebenarnya misalnya Demokrat, mereka punya figur yang cukup populer gitu, tapi mereka tidak mampu meraih simpati publik untuk memilih. Misalnya siapa yang tidak kenal dengan AHY. Tapi belum tentu ketika orang ditanya apakah Anda mau memilih AHY, belum tentu bilang iya. Tapi kalau kita tanya Anda kenal AHY, mungkin 70% orang Indonesia akan menjawab, ya, saya kenal. Nah, kelemahannya Demokrat di situ, gitu ya. Tidak mampu mengemas AHY dengan bagus. Nah, PKS dia tidak punya sosok seperti AHY dan juga tidak mampu menghadirkan sebuah solusi kritik dan solusi yang sebenarnya dinantikan bagi seorang partai oposisi, ya. Baik, Pak Dokter, kira-kira saran dan masukan Pak Dokter untuk 2 partai ini, PKS dan Gelora, agar keduanya bisa melewati rintangan yaitu parlemen terisor. Kira-kira apa kelemahan-kelemahan dari keduanya yang perlu PKS dan Gelora sendiri pahami? Karena kan biar bagaimanapun ya PKS dan Gelora ini butuh masukan dari luar, butuh pandangan dari luar. Kira-kira apa yang signifikan dari kekurangan mereka sampai saat ini, Pak Dokter, yang harus dia benahi untuk bisa bersaing? Oke, saya tidak mau mulai dari kekurangannya, gitu ya. Saya mau mulai dari kelebihan-kelebihannya, karena sebenarnya kelebihan-kelebihannya itu yang bisa dielaborasi. Yang pertama, PKS itu punya kader-kader yang militan. Nah, militansi kader inilah yang sebenarnya menjadi modal utama PKS. Nah, kalau PKS kemudian mampu mengoptimalkan militansi kader-kadernya ini dan kemudian mampu mengembangkan lagi sayap-sayapnya dengan militansinya itu, ya, memperluas lagi jangkauannya, tentu PKS kedepannya akan menjadi partai yang kuat, gitu. Karena dia sudah punya modal militansi. Sebenarnya. Cuman yang perlu saya rasa diperluas adalah spektrum, ya, artinya juga dia harus membuka paradigma berpolitiknya lebih inklusif, jangan cuma pada kelompok terbatas. Nah, kalau paradigmanya kemudian berkembang, lalu kemudian tadi militansinya masih dipertahankan, saya rasa kedepannya dia akan menjadi sesuatu yang besar, menjadi partai yang besar. Nah, Gelora sendiri itu punya kader-kader yang populis, ya, Fahri Hamzah, dan Pak Tamsil Lindro, Pak Tamsil Lindro, dan juga punya Pak Tamsil sih belum pernah menyatakan secara jelas, ya, bahwa cuma kecenderungannya saya lihat lebih cenderung ke Gelora. Teman-temannya orang-orang Gelora. Nah, tadi kita lanjutkan bahwa selain punya tokoh-tokoh muda populis, ya, isi orang-orang Gelora itu rata-rata organisatoris dan aktivis, ya. Siapa yang meragukan sosok Fahri Hamzah misalnya dalam organisasi dan pergerakan? Siapa yang meragukan sosok Anies dalam organisasi dan pergerakan? Bagaimana kepemimpinannya di organisasi kemahasiswaan dan bagaimana itu kemudian sangat berpengaruh. Nah, ini yang kemudian akan menjadi modal Partai Gelora, gitu. Tapi kemudian setelah keluar dari PKS, sebenarnya Partai Gelora ini kehilangan, dalam tanda kutip, kehilangan paradigma, ya. Iya. Jadi dia belum jelas mau bergerak ke ranah yang mana. Betul. Apakah dia bergerak ke ranah eksklusif ideologis atau inklusif pragmatis. Nah, saya rasa itu akan menjadi kelemahannya, gitu ya. Seharusnya dia cepat-cepat
deklarasi, lalu kemudian mengumumkan garis kebijakannya seperti apa supaya kemudian masyarakat bisa dengan cepat memahami itu, oh seperti ini loh Partai Gelora, seperti ini loh paradigmanya gitu. Jadi kan juga kemampuan organisasi itu, para organisatoris ini akan sia-sia kemudian kalau mereka tidak dibingkai oleh framework ya, paradigma kerja yang nanti akan menarik pemilih itu gitu. Karena nanti kan ya pasti orang akan bicaranya programnya apa gitu ya, afiliasinya kemana. Nah ini yang belum jelas sekarang. Dia akan berafiliasi kemana, arah kebijakannya akan kemana, ini yang belum jelas. Saya rasa kekurangan ini kalau misalnya dengan sosok organisatoris yang lalu jelas afiliasinya kemana, afiliasi kebijakannya kemana, ideologinya kemana, saya rasa juga akan menjadi kuat ke depan. Baik, sahabat dan sobat IPISO, Pak Dr. Andi Ali telah mengupas tuntas apa yang menjadi tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Beliau, Pak Dr. Andi Ali, telah mengupas perjalanan dan potensi-potensi dari PKS dan Partai Gelora menuju 2024, termasuk beliau banyak memberikan masukan-masukan yang sangat produktif bagi PKS dan Gelora. Saya pikir Partai PKS dan Partai Gelora harus berterima kasih kepada Pak Dr. Andi Ali yang banyak memberikan masukan-masukan pada diskusi di IPISO pada kesempatan kali ini. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Andi Ali. Jangan pernah jenuh Pak Dokter ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia melalui jalur IPISO, Pak Dokter ya, terutama sahabat dan sobat IPISO yang senantiasa menonton diskusi-diskusi kita di channel IPISO ini. Nantikan diskusi berikutnya sahabat dan sobat IPISO, baik itu bersama Pak Dr. Andi Ali maupun bersama pengamat-pengamat yang lain, baik dengan tema yang berkelanjutan maupun tema-tema yang baru. Akhir kata dari saya, Suhadi Idris Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat IPISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr.